Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2 mengenai perkembangan teknologi sandang. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, mengetahui informasi dari teks bacaan. Yang kedua, mengetahui bentuk yang dimiliki simetri lipat. Yang ketiga, mengetahui isi cerita dari setiap paragraf. Yang keempat, mengetahui keberagaman pekerjaan. Yang kelima, mengetahui pokok-pokok informasi dari teks bacaan. Yang keenam, menghitung banyaknya simetri lipat. Nah, sebelumnya kita perhatikan teks berikut ini ya. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada juga celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Yuk, mari kita pelajari bersama-sama ya. Yuk, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Bahan dasar pakaian. Keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Nah, berbeda dengan Udin. Pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka gunakan untuk berbagai keadaan. Hampir semua bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimiliki. Nah, jadi adik-adik harus tetap menjaga apa yang dimiliki. Misalkan pakaiannya kalau kotor dicuci, terus dilipat dan sebagainya. Nah, dari teks tersebut yaitu mengenai tentang teknologi sandang. Nah, adik-adik udah pada tahu belum apa itu sandang? Nah, sandang itu adalah pakaian. Nah, teknologi sandang adalah alat yang memudahkan untuk membuat pakaian. Pakaian merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Seiring berkembangnya zaman, proses pembuatan pakaian juga mengalami perubahan, mulai dengan cara memperoleh bahan dasar pembuat pakaian dan mengubahnya menjadi benang, kemudian menjadi kain dan barulah menjadi pakaian. Nah, bahan-bahan dasar pembuatan sandang itu sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.
contoh dari bahan-bahan dasar pembuatan sandang. Yang pertama itu sutra, yang kedua kapas, yang ketiga wol, dan yang keempat kulit hewan. Nah, setelah adik-adik membaca teks mengenai bahan dasar pakaian, adik-adik menuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, Ibu contohin ya, paragraf 1. Nah, paragraf 1 contohnya itu keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Nah, untuk paragraf 2, 3, 4, dan 5, adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Nah, selanjutnya adik-adik mengerjakan yang di bagian bawah, yaitu menemukan isi cerita dalam setiap paragraf. Nah, setelah adik-adik menemukan isi cerita dari setiap paragraf, barulah adik-adik menuliskan informasi apa saja yang didapatkan dari setiap paragraf. Lalu adik-adik menuliskan dengan kalimat atau kata-kata adik sendiri ya. Nah, Ibu contohin ya. Misalnya, keluarga Udin memiliki banyak pakaian untuk melindungi tubuh. Pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Dan pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Itu salah satu contoh dari isi cerita dan informasi yang ada dari setiap paragraf. Selanjutnya, Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Kemudian, Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu, Udin melipat kertas hingga sama besar dan menutupi. Lakukanlah seperti Udin dan hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan ya. Nah, jadi bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, simetri lipat itu adalah garis lipatan di dalam bangun datar yang dapat membagi dua bangun datar yang sama besar. Adapun contoh dari simetri lipat, yang pertama itu contohnya seperti segitiga sama kaki. Nah, segitiga sama kaki memiliki simetri lipat 1. Terus, contoh yang kedua yaitu persegi. Persegi memiliki simetri lipat 4. Dan contoh yang terakhir yaitu persegi panjang. Nah, persegi panjang memiliki simetri lipat 2. Cara menentukan simetri lipat. Nah, simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan
dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar dan saling menutupi. Yuk kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, buka lipatan kertas. Yang keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Nah, nanti adik-adik bisa mencobanya sendiri ya. Lalu, kerjakan halaman 70. Selanjutnya, mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga tipis. Kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu, benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin canggih. Dan cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya, kain dijahit dengan tangan. Kemudian, kain dijahit dengan mesin jahit yang digerakkan kaki. Saat ini, kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Jadi adik-adik harus tetap bersyukur ya. Dan itu adalah proses mengolah dasar bahan pakaian. Nah, adik-adik berlatih di halaman 77. Nah, sebelumnya itu, bacalah kembali teks mengolah bahan dasar pakaian dengan teliti. Lalu, tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nanti adik-adik baca dulu. Setelah itu baru isi cerita dari setiap paragraf atau dari masing-masing paragraf. Nah, selanjutnya adik-adik buka halaman 79 mengenai tuliskan keberagaman pekerjaan yang kamu lihat. Nah, sebelumnya Ibu menjelaskan dulu tentang keragaman budaya. Nah, keragaman budaya itu adalah suatu wilayah atau negara yang memiliki budaya lebih dari satu. Hal tersebut disebabkan karena adanya perbedaan suku atau ras. Contoh saja Indonesia. Nah, Indonesia itu kan memiliki 34 provinsi, di mana di dalamnya terdapat berbagai macam suku. Oleh karena itu, Indonesia akan kaya budaya, seperti tarian tortor, itu dari Sumatera Utara. Terus ada lagi tarian piring, nah dari Sumatera Barat. Terus yang selanjutnya tarian zaping, itu dari Kepulauan Riau. Nah, selain itu juga Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang kaya akan budayanya. Mulai dari keanekaragaman suku, bahasa, tarian, berbagai macam rumah adat, senjata tradisional, musik tradisional, pakaian adat, dan sebagainya. Nah, pakaian adat suatu daerah merupakan simbol atau ciri khas dari daerah tersebut. Pakaian adat atau yang biasa atau ciri khas dari daerah tersebut. Nah, pakaian adat atau yang biasa disebut pakaian tradisional
dari masing-masing provinsi itu memiliki cerita masing-masing. Dan warna atau rancangan pakaiannya sangat indah. Pakaian khas tersebut selain indah juga memiliki arti tertentu. Untuk saat ini, pakaian adat banyak yang tidak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya pakaian adat digunakan saat upacara adat, upacara perkawinan, dan saat memperagakan tarian atau pertunjukan daerah. Selain itu juga, nama pakaian adat di Indonesia biasanya digunakan dalam acara pernikahan dan pakaian antara laki-laki dibedakan, mulai dari bentuk hingga hiasannya. Salah satu pakaian adat yang unik itu adalah pakaian adat daerah Gorontalo. Dalam acara pernikahan, pakaian daerah khas Gorontalo itu disebut dengan biliu atau pakaian pengantin putri dan mukuta, pakaian pengantin putra. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini adik-adik mengerjakan mengenai pekerjaan dan tugas yang dilakukan. Contoh yang pertama itu petani kapas, tugasnya itu menanam kapas. Terus contoh yang kedua dokter. Dokter itu tugasnya apa? Mengobati orang sakit. Terus contoh yang ketiga nelayan. Nelayan itu tugasnya apa? Menangkap ikan di laut. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Nah, ini adalah jenis pekerjaan dalam proses membuat pakaian. Nah, adik-adik bisa melihatnya di halaman 78. Nah, dalam proses ini dilakukan dengan cara pemintalan. Adik-adik tahu apa itu pemintalan? Nah, pemintalan itu adalah proses pengubahan kapas dirubah menjadi benang lalu ditenun dan ditenun itu proses pengubahan benang menjadi kain dan dibuat pola baju lalu dijahit menjadi baju. Selanjutnya, kain adat Indonesia. Indonesia itu dikenal sebagai negara kaya budaya. Salah satu sebab karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah Indonesia memiliki budaya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun di tangan. Nah, kain adat juga memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal dengan batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri khas yang berbeda-beda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik tanggal 2 Oktober. Nah, jadi tanggal 2 Oktober itu adalah Hari Batik Nasional. Nah, selain itu juga ada pakaian profesi. Nah, pakaian profesi itu adalah pakaian yang digunakan
oleh profesi tertentu. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Pakaian profesi adalah tanda pengenal suatu profesi. Misalkan kayak polisi, dokter, suster, murid, dan lain sebagainya. Yuk menjawab soal. Kamu telah membaca teks kain adat Indonesia. Lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui ya. Nah, nanti adik-adik menulis nama kain dan daerah asalnya. Misalkan kain songket. Daerah asalnya dari mana? Melayu. Terus kain tenun. Daerah asalnya dari mana? Nusa Tenggara. Nah, terus contoh yang terakhir itu kain sasirangan. Itu berasal dari daerah Banjar. Nah, untuk selanjutnya adik-adik mengerjakannya sendiri ya. Nah, satu lagi, pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat yang pertama dari setiap paragraf. Lalu, tuliskan informasi yang kamu dapat dari setiap kalimat pertama. Nanti adik-adik menuliskan pokok-pokok informasi dari teks kain adat Indonesia. Nah, selanjutnya gambar salah satu motif yang di atas di selembar kertas, lalu guntinglah sesuai bentuk dan motif apa saja yang kalian temukan dan sebutkan. Nah, nanti adik-adik gambar dulu motif apa yang mau digambar adik-adik, lalu adik-adik gunting. Nah, setelah digunting, lalu adik-adik temukan sumbu simetri lipatnya ya. Nah, selanjutnya gambar beberapa bentuk bangun datar yang kamu ketahui, lalu gunting gambarmu mengikuti bentuk. Berlatihlah mencari banyaknya simetri lipat. Tuliskan temuan pada tabel berikut. Nah, nanti adik-adik mencari gambar bentuk bangun datar. Nah, habis itu adik-adik mencari tahu berapa banyaknya simetri lipat. Misalkan kayak persegi. Persegi itu memiliki 4 simetri lipat. Terus yang kedua misalkan kayak jajar genjang. Nah, jajar genjang itu tidak memiliki simetri lipat. Nah, untuk selanjutnya nanti adik-adik bisa mengerjakannya sendiri ya. Nah, satu lagi itu mengenai manfaat teknologi produksi sandang. Nah, manfaatnya itu yang pertama mempermudah proses produksi pakaian. Terus yang kedua mempercepat proses produksi pakaian. Yang ketiga, menghemat waktu proses produksi. Yang keempat, produksi yang dihasilkan lebih banyak. Nah, sekian penyampaian hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya adik-adik. Sampai ketemu lagi.